Oke, bismillah, kembali lagi ya sama YouTube ke Arta. Nah, kali ini kita langsung ke tahap kedua ya. Kita akan membahas, kalau tadi kita sudah membahas berkaitan dengan home, sekarang kita akan belajar berkaitan dengan insert. Nah, secara umum ya insert itu untuk memasukkan ya data, baik itu gambar, ilustrasi dan seterusnya. Nah, kita akan bahas semuanya ya, dan bagaimana sih fungsinya dan apa saja fungsinya. Oke, pertama adalah teman-teman semua, kita akan membahas pivot. Nah, pivot ini tidak akan kita bahas di tutorial sekarang. Kenapa? Karena ini penjelasannya panjang dan mungkin juga tidak ada tools pivot di Office teman-teman yang memang menggunakan mungkin versi 2016 ke bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan setting table ini. Nah, ini sebenarnya setting table otomatis ya. Jadi kalau kita klik OK, kita blok dulu semuanya tadi ya. Nah, secara otomatis dia akan ini, dan ini fungsinya secara otomatis. Misalnya kita pengen tidak menampilkan kolom NIM nomor 1 dan 2. Nah, dia otomatis akan hilang seperti itu. Ya, atau kita tampilkan semuanya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, dan ini juga bisa kita rubah warnanya, teman-teman. Nah, contoh ini kita rubah settingannya ya. Ya sesuai keinginan ya, teman-teman. Kita fullkan seperti ini juga boleh. Nah, itu sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan ilustrasi tentunya. Nah, di sini mungkin kalau Office 2019 menurut saya sudah ada di sini ya. Pertama kita bisa ada icon dan ada 3 dimensi model, dan ini kita akan bahas satu persatu. Untuk picture ataupun gambar ini bisa kita ngambil beberapa sumber. Pertama dari device ya. Contoh dari device itu saya mengambil gambar logo ya. Oke. Nah ini logo putih ya tanpa PNG. Oke, kita juga bisa mengambil gambar dari internet atau stock image dari yang dari Microsoft Excel-nya ya. Kita tinggal pilih mungkin sesuai keinginan kita, contoh ini, dan insert ya, dan otomatis akan ada muncul gambarnya ya. Kita delete aja ya karena kita nggak perlu. Kita juga bisa mengambil nanti gambar dari online picture. Kita bisa share di Google atau di mana. Kalau kita klik ya, kita bisa dari Bing, kita pengen cari gambar airplane atau hewan, apel dan seterusnya ya. Kita nggak perlu ini. Oke, selanjutnya kita ada shape di sini. Shape ini mungkin udah nggak asing ya buat teman-teman semua. Kita bisa mengambil atau shape bentuk ya. Kita contoh, saya di sini buat bentuk bulat misalnya ya. Kita buat langkah bulat. Kita klik tombol shift ya. Kenapa? Kalau kita sambil menekan tombol shift itu nanti otomatis sejajar gitu ya, teman-teman. Nah, kita bisa merubah warnanya. Oke, sebelum ke hal yang lain, saya akan jelaskan nih beberapa hal ya berkaitan dengan setting gambar ya. Di sini kita kedua dulu ya. Nah, pertama teman-teman, setiap yang kita klik baik itu shape ataupun gambar, ini kita anggap gambar ya walaupun logo, itu pasti punya settingnya masing-masing ya. Contoh di sini ya, saya klik gambar ini, kemudian kita klik aja picture format. Kalau diklik otomatis akan ada muncul keyword ini. Nah, ini teman-teman bisa disetting ya, kalau mungkin foto cahayanya atau bentuknya ya, itu silakan teman-teman rubah, atau pen transparasinya dan seterusnya ya. Bahkan kita bisa pilih sesuai dengan temanya ya, ada kayak gambar kotak seperti ini dan seterusnya ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, contoh kita reset picture ya dari awal lagi, dan yang paling keren di 2016 sampai atas sih sudah ada tools remove background. Ini tujuannya untuk menghapus backgroundnya ya, dan keren banget. Nah, ini contohnya yang di blok warna apa ya? Mungkin ini warna pink keunguan ya, atau warna apa lah ya yang ada di sini. Artinya dia yang akan hilang backgroundnya. Nah, kita tambahin dong karena kan kita butuh ya. Ini ini bukan ya. Oke, kita delete aja. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, saya pengen juga huruf ke Arta ini ya. Ada juga dong muncul ya. Kita klik aja satu-satu ya. Ya, insya Allah kalau memang gambarnya tidak terlalu menjelimet akan lebih gampang ya, seperti itu. Kita delete juga nih yang kolom ininya, dan saat kita sudah oke, kita klik keep aja. Nah ya, secara otomatis ya ini backgroundnya hilang ya. Ternyata ini terhilangkan. Kita bisa kok tinggal klik lagi remove backgroundnya, kita tambahkan lagi nih, ternyata ini ya. Kita tambahkan lagi. Nah, seperti itu ya, kita dorong aja teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita keep lagi. Nah, seperti itu, hilang backgroundnya. Nah,
Ya, jadi ini semua prinsipnya bisa kita rubah. Dan selanjutnya untuk shape juga kita bisa rubah juga mulai dari warnanya ya, mulai dari warna orange misalnya dan seterusnya. Kita bisa tambahkan outline. Outline itu garis melingkarnya ya. Kita kasih ketebalan. Mungkin outline-nya kita kasih warna biru misalnya seperti ini. Nah, ini bisa ya teman-teman semua. Jadi ini semua bisa kita setting semua ya, shape-nya ataupun hurufnya. Yang di huruf juga sama ya. Saat teman-teman misalnya contoh ya, ini kita nggak ke huruf dulu tapi juga akan kita jelaskan. Contoh misalnya ini kan posisinya nggak enak nih, kita bisa untuk minta aja ini untuk ke belakang misalnya ya, ke back ya, seperti itu ya. Jadi ini ada di posisi belakang teman-teman ya, kita tinggal masukin aja logo Karta di sini ya. Oke ya, jadi ini lebih rapi ya. Nah, ini teman-teman semua ya, kita jadi masuk ke insert. Nah, itu tujuannya. Jadi setiap picture ataupun shape itu sebenarnya punya settingnya masing-masing. Selanjutnya untuk icon. Nah, untuk icon ini di Microsoft baik itu Word, PowerPoint ataupun Excel, dia sudah ada fitur icon-icon. Teman-teman bisa pilih, contoh saya pengen icon yang ini ya. Klik aja atau mungkin berapa icon dipilih ya, 3 icon ataupun 4 setelah, atau kita bisa milih sesuai dengan kebutuhan kata kunci home, travel dan seterusnya ya. Di sini contoh saya udah yang asal aja ya teman-teman untuk latihan. Kita klik insert. Kan tadi kita udah ngambil 4 ya. Nah, kita di sini ada 4 item nih teman-teman. Oke. Nah, ini kerennya adalah karena dia sudah bawaan, kita bisa merubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita bisa warna hijau, warna orange dan seterusnya ya. Jadi ini bisa kita sesuaikan, kecilkan, besarkan sesuai dengan apa yang memang kita inginkan itu ya teman-teman semua. Ya, ini bisa kita juga di convert to shape ya. Nah, tapi ya berantakan, cara saya nggak usah ya teman-teman. Jadi dia membuat gambar di shaping. Nah, itu nggak usah. Oke, jadi masuk ke insert ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada. Selanjutnya adalah yang paling keren juga, ada 3 dimensi model. Dan ini tadi sekali lagi saya sampaikan, di 2016 ke bawah itu nggak ada, tapi di 2016 ke atas mungkin 2019 itu kayaknya sudah ada insya Allah. Klik aja 3 dimensi model ya. Nah, dia akan menampilkan model-model nih ya. Contoh di sini saya ingin mengambil model deh dinosaurus ya. Kita klik aja dinosaurusnya, atau kita klik ini. Oke, kita klik dinosaurusnya, kita klik insert ya. Secara otomatis dia butuh waktu proses untuk insert ke dalam sininya ya. Nah, muncullah gambar dinosaurusnya teman-teman. Nah, kita karena 3 dimensi ini kita bisa gerak-gerakin ya. Ya memang kayak 3G gitu ya. Jadi teman-teman ini ya sesuai dengan kebutuhan lagi teman-teman. Sekali lagi kadang ada toolsnya di settingnya, kita juga bisa pilih sesuai dengan kebutuhan pergerakannya. Kita juga bisa pilih sesuai dengan gerakan teman-teman. Oke. Ya, selanjutnya ini saya biarlah ini bertumpuk di sini ya. Kita lagi belajar ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas di ilustrasi ini udah 3 dimensi model udah ya. Smart Art ini kalau kita pengen buat tabel ya, sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman ya. Contoh buat tabel ini, nah dia akan muncul secara buat seperti itu ya. Nanti untuk Smart Art ada tutorial khusus ya yang akan saya jelaskan lebih dalam, tapi teman-teman ini gambaran aja. Kita delete aja teman-teman semua ya. Oke, kita delete aja teman-teman semua ya. Kita delete. Sorry. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam recommended. Nah, di sini kan teman-teman saya delete dulu aja ya teman-teman. Oke. Nah, kita bisa klik tabel kita, contoh di sini ya. Kalau mungkin nanti teman-teman punya data statistik, mungkin misalnya jumlah ini dan seterusnya, kita bisa meminta dengan recommended cards ataupun tabel. Nah, ini di recommended ini sama Excel nih, tabel yang kita buat ini cocoknya pakai tabel model kayak gimana sih? Nah, gitu. Contoh kita pakai model tabel yang ini. Oke. Nah, ini akan muncul teman-teman tabelnya seperti itu ya. Kita tinggal pakai dan simpan di mana. Jadi untuk lebih memudahkan presentasi untuk data-data misalnya itu dari survei dan seterusnya ya. Kita delete aja. Kemudian juga kita bisa milih juga, kita blok aja tabelnya. Kemudian kita pilih sesuai dengan tabel yang kita inginkan. Kalau memang yang tadi direkomendasikan kurang sesuai dengan teman-teman. Nah, di sini banyak sekali jenis-jenis tabel teman-teman semua ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas tabel apa sih yang cocok untuk apa dan apa, insya Allah di tutorial yang lainnya. Oke.
Nah ini ya teman-teman ya, jadi silakan dicoba-coba. Oke, selanjutnya untuk map dan pivot juga nggak akan saya jelaskan lebih dalam ya, ini nanti ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan link. Nah link ini sebenarnya sama seperti kalau itu kita hyperlink lah. Nah pertama sebelum saya jelaskan link, ini penting nih, kita dalam Excel itu kita bisa punya banyak lembar kerja. Contoh ini sheet pertama bisa kita namakan ya, contohnya daftar gitu kan ya. Kemudian di sini kita bisa namakan data gitu kan. Kita bisa tambahkan lagi ya, cara menambahkannya tinggal klik aja di sini new sheet ya. Nah dia akan menambahkan lagi, tambahkan aja sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhannya apa gitu kan. Oke, selanjutnya kita juga bisa untuk memberikan warna ya, tab color kita warnain sheetnya ini, yang warna ini oranye, yang ini kita warnain merah contoh ya. Nah ini sesuai dengan kebutuhan. Dan kita bisa copy file juga, contoh kita file udah bagus kan, kita pengen copy nih biar nggak buat dari awal lagi. Oke teman-teman tinggal move or ataupun copy di sini. Kemudian teman-teman pengen ada di posisi mana sih? Pengen di posisi akhir kah, atau di pinggir daftar, atau di pinggir data misalnya. Terus kita juga klik aja create a copy. Jadi kita juga mengcopy tujuannya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka daftar 2 ini akan muncul di pinggir data dan di pinggir daftar ya. Kita juga bisa menggeserkan sih ya, dengan cara mengklik aja kita geserkan sesuai dengan kebutuhan. Ini daftar 2 tadi ya, ini daftar 1. Nah sekarang kita pengen membuat umpamanya ini link ya, ataupun link seperti apa. Contoh misalnya ada keterangan ya, klik aja ke link gitu kan. Oke. Nah di sini kita tinggal masukin aja linknya, kemudian kita masukin langsung ke bagian data ya. Jadi kita bisa kadang pertama di awal seperti ini ya, teman-teman bisa juga nggak harus ke sheet sih, misalnya ke folder atau ke dokumen atau ke email seterusnya ya. Nah di sini saya masukin ke misalnya ke data, klik OK. Nah maka saat kita klik link ini, nah otomatis kita akan masuk ke dalam sheet data tanpa harus mengklik data lagi. Jadi kita tinggal klik, nah otomatis dia akan masuk ke dalam data. Itu ya teman-teman semua ya. Selanjutnya adalah yang komen ya. Nah komen ini adalah untuk mungkin kalau misalnya kita kerja bareng sih ya. Contoh saya di sini tabel yang di sini mau saya komenin nih ya, saya komen. Oke, ini angkanya kurang gitu kan, contoh ya. Oke ya, nanti saat orang klik ini ya dia akan ada muncul komennya seperti itu ya. Jadi ini untuk kerja sama-sama. Selanjutnya berkaitan dengan simbol ya. Simbol ini ya nanti ya mungkin lebih ke rumus-rumus matematika, teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhannya kalau memang ada kaitannya dengan rumus matematika tentunya ya teman-teman. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya berkaitan dengan tutorial kita pada hari ini ya, berkaitan dengan insert. Teman-teman nanti bisa dicek-cek agar mengetahui setiap fungsi yang berada di dalam insert ini. Terima kasih. Next kita akan membahas juga ke video lainnya ya, ada backlight, formula dan seterusnya. Oke, terima kasih teman-teman semua.